Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak menginginkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat ya? Puji Tuhan. Yang baru komuni pertama 2 minggu yang lalu ada di depan ini. Selamat pagi semua. Calon uskup, calon romo dan suster. Siap ya? Ya. Ada sejak saya tugas di Babakan ini ada 2 kejadian. Kalau saya renungkan, kejadian-kejadian itu terjadi pada momen istimewa. Tanggal 13 Juni itu kita memperingati siapa Bapak Ibu? Orang Katolik. Ingat tidak? Mau cari Google. Santo Antonius Padua, pelindung orang-orang
Santo yang selalu dimohonkan bantuannya ketika orang kehilangan. Dan pada jam 4 lewat mungkin 10 atau 8 menit di paroki Babakan, kotak kolekte di Gua Maria itu dibobol pencuri. Iya. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa kok ada kejadian Romonya diam-diam saja. Kemudian ada lagi satu kejadian kehilangan juga. Bapak Ibu tahu tidak di Babakan? Tanggal 14 September kalau saya tidak salah tahun 2022. Komsos Babakan kan itu hilang, diblokir. YouTube kita maksudnya. Pasti banyak yang tidak tahu ya. Itu kejadiannya terjadi pada tanggal 14 September. Pesta salib suci. Itu salib bagi kita orang Babakan. Nah, kejadian yang barusan hari Rabu kemarin, ketika saya ke Gua Maria, kebiasaan saya doa, kemudian bersihkan sedikit tempat duduknya. Saya muncul, ada uang koin 500 jatuh. Saya ambil mau isi kembali di kotaknya. Kotaknya udah dibuka. Saya buka, uangnya udah habis, tinggal koinnya. Saya langsung balik ke Bunda Maria, Bunda maafkan dia. Nah, kemudian saya doa ke Gua. Setelah itu ke adorasi. Kemudian siapkan diri untuk misa. Saya tenang. Kemudian selesai misa baru saya WA DPP dan DKP bahwa ada kasus. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Banyak orang bertanya ke Romo, tenang saja. Saya bilang kalau sudah hilang ikhlaskan saja. Tetapi saya yakin Tuhan yang kita imani mampu mengubah. Tuhan itu mampu mengubah penderitaan menjadi berkat. Bapak Ibu yakin itu tidak? Dalam kitab Kejadian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena rasa iri. Kemudian di Mesir dia diangkat menjadi apa ya kalau istilah sekarang, pemegang bulog. Kemudian terjadi kelaparan, dia menyelamatkan begitu banyak orang. Setelah kejadian kemarin, berkatnya banyak. Setelah Komsos Babakan hilang, ganti PRKB TV menjadi lebih terkenal. Tuhan mampu menggantikan yang hilang. Satu hilang, Tuhan ganti 1000. Kita doakan mereka yang membutuhkan itu. Menariknya orang Katolik mau mencuri berdoa dulu Bapak Ibu. Dia doa dulu di depan Bunda Maria, dia buat tanda salib. Mungkin dia minta izin ya. Jadi satu keunggulan orang Katolik mau curi tapi doa dulu. Baik juga sih. Baik juga. Ya. Kita ikhlaskan saja. Satu hal yang harus kita lakukan, kita menjaga keamanan, tetapi kita tidak boleh menutup akses bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tetap buka Gua Maria, adorasi, gereja. Karena semakin banyak orang berjumpa dengan Tuhan, semakin banyak berkatnya. Maka kejadian kemarin dikaitkan dengan Injil hari ini. Supaya benih itu supaya bisa tumbuh menjadi benih, bibitnya itu mengalami kehancuran. Sebelum dia hancur, dia matang dulu. Kalau padi, Bapak Ibu, kalau padi tidak matang, kemudian tidak dijemur menjadi kering, kalau ditaburkan dia akan membusuk. Kalau dia sudah matang, ditaburkan di tanah, mengalami kehancuran dan tumbuh. Satu biji menghasilkan berapa bulir yang lebih banyak. Maka Tuhan mengajak kita sebagaimana dalam pengantar untuk menjadi orang Katolik, kita tidak bisa terlepas dari penderitaan. Tanpa penderitaan, iman, harapan dan cinta tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau Bapak Ibu tidak mau menderita, berarti imannya tidak akan bertumbuh. Kalau orang takut berkorban, takut memberi, takut kehilangan, maka dia juga takut dengan sendirinya, takut menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu ingat itu baik-baik. Takut memberi, takut kehilangan, takut rugi, kesimpulannya takut menerima dari Tuhan. Maka jangan takut untuk memberi, untuk kehilangan. Bukan berarti kita buka peluang untuk pencuri masuk, tidak. Kita waspada, tetapi menjadi orang Katolik yang bijaksana, yang selalu
pandai membaca tanda-tanda zaman. Mari kita berjuang. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk berani berkorban, berani memberi, dan berani kehilangan. Tapi yakin dengan iman Tuhan akan melipat gandakan itu. Semoga.